Elsa tidak bisa menahan keterkejutan dan kegembiraan dalam suaranya. Hadiah apa yang kamu berikan untukku? Gavin mencoba membuatnya terlihat seperti sebuah misteri. Tebak saja. Elsa mengedipkan matanya dan menatapnya. Perhiasan. Gavin menggelengkan kepalanya. Elsa mengerutkan kening saat dia berhenti sejenak. Kemudian, dia bertanya, mobil sport? Gavin menggelengkan kepalanya lagi. Elsa menjawab, pakaian, jam tangan. Gavin menggelengkan kepalanya sekali lagi. Elsa pasrah dan menjawab, lalu apa itu? Gavin mengejeknya dan berkata, teruslah menebak. Elsa menatap Gavin dan berkata, jangan bilang kamu memberiku rumah. Gavin menjadi, sebuah rumah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilainya. Elsa menyerah saat mendengar ini. Aku benar-benar tidak tahu apa itu, Paman. Elsa sudah lama tidak memanggilnya, Paman, jadi ucapannya yang tiba-tiba hari itu membuat Gavin bersemangat. Dia menyeringai sambil berkata, bodoh. Elsa tersinggung dengan kata-katanya. Bagaimana aku bisa tahu apa itu, ketika kamu membuatnya begitu misterius? Gavin tertawa dan berkata, aku akan menunjukkannya padamu di malam hari. Elsa tidak menyukai apa yang didengarnya. Kenapa kamu seperti ini? Mengapa kamu tidak bisa memberitahu saya setelah semua ketegangan ini? Melihat dia kesal, Gavin berkata, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Elsa menganggukkan kepalanya, ya. Gavin hanya tersenyum dan berkata, sesuatu yang begitu jauh namun begitu dekat. Ini mengejutkan Elsa. Gavin hanya bisa tertawa ketika dia melihat betapa terkejutnya dia. Ketika dia akhirnya sadar kembali pada detik berikutnya, dia menatap Gavin dengan cemas. Apa menurutmu lucu menggodaku? Dia hanya berbelit-belit untuk menggodanya. Gavin menatapnya dengan polos. Aku jujur. Gavin tertawa terbahak-bahak saat dia memeluknya. Dia berkata, ini bahkan belum malam hari. Aku bahkan belum memulai. Elsa berharap dia bisa menutup mulut Gavin dengan lakban. Elsa berkata, siapapun yang berbicara dalam waktu setengah jam ini adalah seekor anjing. Gavin terdiam. Saat itu tengah hari saat mereka tiba di villa Gavin. Melihat kedatangan Elsa, Paman Reza mondar-mandir ingin menyambutnya. Elsa kecil, kemana saja kamu beberapa hari ini? Elsa baru saja akan membalasnya ketika Gavin menariknya ke sisi lain. Kemudian, dia melihat ke arah Paman Reza dan berkata, Elsa lapar, Paman Reza. Suruh seseorang untuk membuatkannya makan siang sekarang. Paman Reza segera mengoceh, apa yang salah denganku berbicara denganmu Elsa? Aku belum melihatnya selama berhari-hari. Elsa berusaha menyembunyikan senyumnya saat mendengar ini. Namun, Gavin berkata, aku juga tidak melihatnya dalam beberapa hari. Tunggu giliranmu. Elsa kehilangan kata-kata. Saat Gavin menarik Elsa ke dalam rumah, Paman Reza memelototi Gavin dengan marah, bocah kecil itu. Tidak bisakah saya berbicara dengan menantu saya selama 2 menit? Elsa juga sangat terdiam atas tindakan Gavin. Dia menatapnya dan berbisik, tidak apa-apa jika Paman Reza ingin berbicara denganku. Kenapa kau harus membuatnya kesal seperti itu? Gavin menatapnya dan bergumam, dia terus berusaha menahanmu. Dia akan berbicara denganmu untuk waktu yang lama lagi dan membuang waktu saya. Elsa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia bisa menjadi anak seperti itu kadang-kadang. Ketika mereka duduk di meja makan, Gavin tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin melihat hadiah yang telah saya siapkan? Elsa menatapnya dengan heran, iya ada apa? Beri aku waktu sebentar. Aku akan mengambilkannya untukmu. Elsa tertegun saat melihat Gavin berdiri. Apakah dia benar-benar memberinya hadiah? Dia mengerutkan kening saat dia merenungkan kemungkinan itu. Dia masih tidak tahu apa yang diberikan Gavin padanya. Dia mengatakan bahwa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sebuah rumah.
Kalau begitu, harta langka apa yang dia berikan padanya? Tidak butuh waktu lama sebelum Gavin turun dengan membawa kotak hadiah di tangannya. Naluri pertama Elsa adalah mengintip kotak di tangannya. Itu adalah kotak brokat beludru hitam yang tampak sangat indah. Namun, itu tidak besar dan mengingatkan Elsa pada sebuah kotak perhiasan. Elsa berkedip sebelum dia melihat ke arah Gavin dan bertanya dengan curiga, "Apakah kamu yakin tidak menaruh perhiasan di dalamnya?" Gavin tersenyum sambil berjalan ke arahnya dengan elegan. Kemudian, dia meletakkan kotak itu secara misterius di depannya. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang akan kamu lihat. Ayo, buka. Elsa menjadi lebih curiga saat mendengar ini. Saat dia menatap kotak di depannya, dia tiba-tiba merasa takut untuk membukanya. Gavin tertawa terbahak-bahak, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Elsa menatapnya dengan gelisah, "Jangan beri aku sesuatu yang terlalu berharga." Gavin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Gavin berkata, "Kamu selalu bisa memutuskan setelah melihatnya." Elsa ragu-ragu sejenak, sebelum dia membuka kotak beludru itu dengan penuh semangat. Tatapannya mendarat pada sesuatu yang berlumuran warna merah darah. Merah menonjol lebih kontras dengan brokat hitam. Elsa langsung terkejut ketika dia menatap kembali pada dua kata yang bersinar emas. Pikirannya menjadi kacau. Seolah-olah dia disambar petir. Surat nikah? Dia memberinya surat nikah? Mata Elsa melebar saat dia melihat buku merah kecil di depannya. Untuk sesaat, jiwanya sepertinya telah keluar dari tubuhnya. Hadiah ini terlalu berat untuk ditangani baginya. Itu jauh lebih berarti daripada buku merah untuknya, dan dia merasa sulit untuk menerimanya. Ini pasti candaan. Gavin tersenyum dan melihat betapa terkejutnya Elsa. Dia bertanya, "Apakah kamu menyukainya?" Elsa akhirnya sadar kembali dengan jantung berdebar kencang di dadanya. Dia masih sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Karena itu, dia segera mengulurkan tangannya untuk mengambil buku merah kecil itu. Setelah itu, dia dengan cepat membukanya untuk membaca isinya. Di atasnya tertulis namanya dan nama Gavin. Dia langsung mengalihkan pandangannya untuk melihat Gavin. Apakah ini beneran? Gavin telah membayangkan reaksi Elsa ribuan kali. Dia membayangkan dia gembira, bersemangat, dan tersentuh. Tetapi dia tidak pernah berharap dia menanyakan ini padanya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seseorang telah meninju hatinya yang dipenuhi kegembiraan. Bagaimana dia bisa memberinya salinan palsu dari sesuatu yang begitu penting? Ekspresi Gavin menegang membuat Elsa semakin curiga. Dia dengan putus asa menarik dasinya dan bertanya dengan cemas, "Katakan padaku dengan cepat." Gavin mengangkat tangannya dan memegang dasinya. Kemudian, dia menatap Elsa tanpa daya. "Apakah kamu berencana untuk membunuh suamimu?" Elsa merasa sangat cemas hingga dia bisa mati. Dia memohon dan berkata, "Aku benar-benar akan membunuhmu jika kamu tidak memberitahuku sekarang." Tidak tahu bagaimana menghadapi Elsa, Gavin tidak punya pilihan selain mengatakan dengan lembut, "Itu tertulis dengan jelas di atas. Itu bahkan disegel. Bagaimana bisa palsu?" Gavin bertanya, "Apakah disebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan di Biro Urusan Sipil?" Elsa benar-benar terpana. Gavin membelai rambut panjang Elsa saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil sebuah buku. Ini benar-benar otentik. Itu pasti mengikat di bawah hukum. Elsa tidak pernah mengira ini bisa terjadi. Bisakah mereka disetujui tanpa mendaftar di Biro Urusan Sipil? Gavin melihat betapa tercengangnya Elsa, dan dia berkata dengan suara serak yang rendah, "Kami menikah secara resmi, Elsa." Menikah secara sah? Itu berarti Gavin dan dia menikah begitu saja? Semua jenis emosi meluap di hatinya pada saat itu. Dia merasa kewalahan, seolah-olah ombak di lautan menamparnya. "Apa kamu senang?"
Gavin menatap wajahnya dengan lembut. Dia ingin mengetahui perasaannya yang sebenarnya. Sejujurnya, Elsa jauh dari senang sekarang. Tentu saja, dia ingin menikah dengannya. Namun, setiap kali dia memikirkan keluarganya, dia merasakan tekanan besar membayangi dirinya. Dia senang sekaligus khawatir, yang merupakan perasaan yang sangat menegangkan baginya. Elsa bertanya, "Jika ibumu dan keluargamu tahu gimana?" Gavin menjawab, "Jangan bicara tentang mereka, pernikahan kita tidak ada hubungannya dengan mereka." Elsa menjawab, "Tetapi, tidak ada tapi." Gavin mengangkat tangannya dan meletakkannya di bibirnya dengan lembut, di mana dia menciumnya dan menatapnya dengan mata yang dalam. Suaranya dalam saat dia berkata, "Kami berdua menginginkan hal yang sama. Tidak ada yang boleh menghentikan kita untuk bersama." Menyadari bahwa Elsa diam, Gavin menyelidiki dengan tenang. "Oke." Mata Elsa berair tak terkendali. Dia sangat beruntung memiliki Gavin. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.